أنزلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baik jemaah, mari kita buka mushafnya halaman 412. Pagi ini kita akan merenungkan kajian Quran Surah Luqman, menyambung pada kajian bulan lalu tentang wasiat-wasiat penting dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Sayyidina Luqman terhadap anaknya. Ayat 13 hingga ayat ke-19. Kita mulai dengan baca Ummul Quran, Suratul Fatihah, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua min ahlil Fatihah, min ahlil Quran zahiran wa batinan. Ini mic-nya salib, mic-nya apa ya? Mic pegang aja deh, kecil suaranya. Ala hadhihi niyat, tidak lupa kita doakan semua keluarga yang sudah meninggal dunia, ayah ibu kita yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan rahmat dan ampunan. Allah jadikan kubur mereka raudhat min riyadil jannah. Dan keluarga kita masih hidup, orang tua, guru, mertua, anak-anak, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga mereka, bimbing mereka, arahkan mereka menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak, silakan maju Pak. Bapak yang di belakang, silakan depan. Bareng-bareng. Kita ambil mushafnya. Kita mulai membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا
حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin qaidil ghurril muhajjalin syafi'il mudnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Wala tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah hadirin jamaah subuh Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap penasehat, pembina dan pengurus harian Masjid Nurul Huda, semoga kita senantiasa dirahmati, diberkahi dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini tajuk kita adalah melanjutkan renungan bulan lalu tentang wasiat penting atau pesan-pesan penting Allah dalam Al-Quran, yang mana di pertemuan kali ini pesan-pesan ini disampaikan melalui pesannya seorang Luqman Al-Hakim, yang mana sosok beliau ini para ulama ahli tafsir saling memberikan opini tentang siapa beliau ini. Apakah beliau seorang nabi atau rasul, ataukah seorang hamba Allah saleh yang bukan dari kalangan nabi dan rasul. Sebagian para ulama yang menyebutkan bahwa beliau ini adalah seorang nabi karena dalam pesan ayat 14 dan 15 dari Quran surah Luqman ini berisikan bukan ucapan Luqman, namun ini adalah wasiat Allah yang dibacakan oleh Luqman. Kemudian lanjut di ayat ke-16 hingga 19 kembali pesan ini tampak dari susunan bahasa adalah pesan dari seorang Luqman yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Mari kita dengarkan pesan Luqman Al-Hakim ini teruntuk anaknya. Dan tentunya karena ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, maka tentunya adalah merupakan pesan-pesan penting Allah buat hambanya yang beriman. Mudah-mudahan Allah berkenan berikan kita pertolongan, bimbingan untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman kepada Rasulnya Muhammad, ingatlah wahai Rasul, idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah wahai Rasulku dan kita sekalian hamba-hamba Allah, idh qala Luqman, ingat tatkala berkata Luqman Al-Hakim libnihi kepada anak laki-lakinya, wa huwa ya'idhuhu, perkataan ini merupakan mau'idhah, pesan pelajaran kepada sang anak dengan ucapan Luqman, ya bunayya,
wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau melakukan perbuatan syirik terhadap Allah. Syirik maknanya meyakini ada sekutu bagi Allah. Selain Allah, ada yang memiliki kemampuan atau kewenangan serupa, terlebih sama dengan Allah. Itu makna asyirku. Bahasa simpelnya, makna syirik adalah memadu cinta Allah dengan yang lain. Memadu cinta Allah dengan yang lain. Laksana pasangan suami istri, sang suami berpoligami. Nah, itu maknanya apa? Memadu cinta istri dengan wanita lain. Definisi tentang syirik, benang merah pemisah antara iman dengan syirik, itu Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Boleh dibuka supaya lebih kita memahami tentang benang merah pemisah antara apa itu iman dan apa itu asyirik. Allah berfirman, wa minan nasi, ada sebahagian dari manusia, man, orang yang yattakhidhu, berani mengangkat, berani menjadikan, min dunillah, dari selain Allah, yang pastinya selain itu levelnya di bawah Allah. Itu rahasia kata dun. Ada ghairullah, ada dunallah. Nah, dun ini maknanya segala sesuatu yang levelnya di bawah sesuatu itu. Itu dun. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan ada sebagian orang yang berani mengangkat dan menjadikan segala sesuatu selain Allah yang pastinya levelnya di bawah Allah, Anda dan sebagai tandingan bagi Allah. Kita kenal sebuah istilah, kalau ingin mengompar sesuatu, membandingkan sesuatu, mesti apple to apple, kan gitu ya? Betul nggak? Nggak mungkin dong apple to durian. Gimana rasanya? Ente tahu nggak enak mana durian sama apel? Hah? Enak mana? Ya beda durian sama apel. Nggak bisa dong. Kalau membandingkan, enak mana menurut ente? Durian montong sama durian serang, kan begitu sekali. Ya, itu bisa tuh, bener tuh. Apa rasanya sate kambing domba dan kambing Jawa? Itu boleh, itu namanya apple to apple. Nah, ini ada orang, kata Allah, yang berani mengangkat dan menjadikan selain Allah, dunallah, yang tentunya selain Allah itu levelnya di bawah Allah sebagai tandingan. Allahu Akbar. Tandingan lagi. Kita ingat dulu kan ada namanya pertandingan tinju, ada kelas-kelasnya kan? Kelas bulu, bantam, apalagi amatir, junior, berat. Nah, kalau sekarang kelas bulu diadu dengan kelas berat, sebanding nggak? Nggak sebanding lah. Itu. Kalau diadu udah pasti kelas bulu kalah. Kalau sampai kelas berat kalah, ada masalah, kan begitu. Ini namanya syirik. Mengangkat, menjadikan selain Allah yang pastinya bukan levelnya Allah, dijadikan tandingan bagi Allah. Nih, ini namanya benang merah pemisah antara iman dengan syirik. Bagaimana aplikasinya? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan Allah yang mereka angkat tadi, mencintai selain Allah, kahubbillah, seperti cinta mereka terhadap Allah. Nah, ini syirik namanya. Walladzina amanu, sedangkan orang yang beriman kepada Allah, asyaddu hubban lillah, lebih cintanya terhadap Allah.
Itulah definisi atau benang merah pemisah antara iman dengan syirik. Yang namanya iman tidak boleh berbagi cinta kepada selain Allah. Syirik itu memadu cinta Allah dengan selain Allah, mengangkat selain Allah tandingan bagi Allah. Baik. Maka lihat di sini pesannya Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah. Dan jangan salah dipahami ya, jangan hanya dipahami arti syirik itu menyembah keris, menyembah pohon, itu namanya animisme itu ya, atau hal-hal yang bersifat jahiliyah. Syirik itu ada yang lebih dahsyat lagi. Contohnya, bila meyakini ada selain Al-Quran tandingan bagi Quran. Ada selain Allah yang memiliki legalitas, kewenangan seperti Allah. Tuh. Makanya kan ada sebuah qasidah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Busiri, namanya qasidah Burdah. Ya. Ketika beliau berpesan dalam mencintai Nabi itu, silakan kau cintai Nabi setinggi-tingginya. Yang penting jangan kau lakukan apa yang dilakukan oleh umat Nasrani. Mengangkat kedudukan Nabi Rasul demi cintanya kepada Nabi Rasul yang merupakan seorang makhluk, dinaikkan kedudukannya sebagai apa? Sejajar dengan Khaliq. Maqamul makhluk dinaikkan menjadi maqamul Khaliq. Apa kata beliau? Da'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta fihi madhan wahtakimi. Kata beliau, tinggalkan oleh kalian apa yang diklaim oleh umat-umat Nasrani, menaikkan maqamul Isa yang merupakan makhluk naik sebagai maqamul Khaliq, sejajar dengan maqamnya Allah sang pencipta. Lalu bagaimana dengan memuja-muja Nabi Muhammad dan memujinya? Wahkum bima syi'ta. Silakan kau puji Nabi setinggi langit, yang penting wahtakimi, gunakan landasan hukum dalam memberikan pujian dan pujian kepada Nabi. Tuh, hukumnya apa? Hukumnya Allah. Jangan naikkan maqamul makhluk menjadi sejajar dengan maqamul Khaliq. Kenapa? Disinilah pesannya Luqman. Inna syirka la zulmun azim. Tahukah kita bahwa kesyirikan itu merupakan kezaliman yang begitu besar, dan puncak dari perbuatan syirik adalah menduakan Allah, memadu cinta Allah, meyakini ada selain Allah yang memiliki kewenangan seperti Allah. Itu sudah pasti akan melakukan kezaliman. Kalau Tuhan saja dimadu cintanya, bagaimana dengan yang lain? Kalau Tuhan saja diperlakukan dengan sikap syirik, pasti orang tersebut akan melakukan kezaliman kepada selain Tuhan. Maka disebutkan oleh Luqman, inna syirka la zulmun azim. Berikutnya, nah ini kalau tadi jelas ayat ini ya merupakan gambaran kalamullah. Kalau tadi kan ucapannya Luqman. Nah ini kalau sekarang ini makanya para ulama sebagai mengatakan Luqman ini adalah nabi, karena Luqman membacakan ayat-ayat Allah juga atau menyampaikan pesan Allah. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Ini. Jadi kalau tadi kan ucapan Luqman kepada anaknya, ini sekarang pesan Allah, kami Allah kepada manusia. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada setiap insan, ya, wasiat apa? Pesan penting kepada setiap insan tentang kedua orang tua. Jemaah sekalian, ini subhanallah ya, dalam Al-Quran ini kalau kita lihat kumpulan teks ayat
tentang wasiat Allah kepada insan, ada 3 bentuk redaksi. Ada wawassainal insan biwalidayhi saja. Ada wawassainal insan biwalidayhi husna. Ada lagi wawassainal insan biwalidayhi ihsanan. Perhatikan ini. Ini kata para ulama tafsir, 3 redaksi ini tidak ada kontradiksi. Lalu apa perbedaannya? Wawassainal insan biwalidayhi berlaku untuk seluruh manusia apapun keyakinannya. Pesan Tuhan terhadap setiap insan untuk menjaga hak orang tua. Wawassainal insan biwalidayhi husnan. Ini berlaku untuk seorang insan bila memiliki kedua orang tua yang belum beriman kepada Allah. Kemudian redaksi wawassainal insan biwalidayhi ihsanan, pesan penting Allah kepada setiap insan yang beriman terhadap kedua orang tuanya yang juga beriman atau beragama Islam. Tuh, subhanallah ya. Jadi tiap redaksi ini punya qasad. Kalau bahasa seorang pakar tafsir Quran, dan beliau masih hidup saat ini, sudah sepuh di Irak, semoga Allah anugerahkan masih usia panjang dan kesehatan, Dr. Fadil Saleh As-Samirai Al-Baghdadi, beliau mengatakan dalam Al-Quran itu seluruhnya berisikan qasad. Al-Quran itu setiap kalimatnya memiliki tujuan, sekalipun ada perbedaan uslub penyampaian. Jangankan setiap kalimat, setiap kata memiliki qasdun. Bahkan setiap huruf punya tujuan. Subhanallah. Itu Al-Quran. Ini sekarang nih, pesan Luqman, dalam Quran Surah Luqman ini, Allah gunakan pesan, wawassainal insan biwalidayhi. Lalu kenapa kok nggak perlu tambahkan ada kata husnan atau ihsanan dalam ayat ini? Karena pesan sebelumnya, pesan seorang ayah kepada anaknya tentang hal yang penting. Apa itu? La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jika seorang anak telah melaksanakan pesan Luqman, pesan orang tuanya untuk tidak berbuat syirik, ini menggambarkan anak itu seorang anak yang tidak berani berlaku zalim terhadap Tuhan, maka sudah pasti anak ini tidak akan berlaku zalim kepada kedua orang tua. Makanya Allah cukupkan di sini tanpa menjelaskan tambahan husnan au ihsanan. Dia akan selalu akan bisa memahami pesan Tuhan melalui la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hamalathu ummuhu wahnan. Ibunya telah mengandung si insan ini dalam kondisi yang begitu lemah. Bahkan wahnan ala wahnin, yang semakin besar perutnya, semakin bertambah lemah fisiknya, berat rasanya dalam mengandung. Baru mulai awal ngandung aja udah apa? Muntah. Betul gak? Bahkan ada yang menyium bau dikit, muntah. La ilaha illallah. Ini gambaran ibu yang mengandung dengan apa? Dengan kondisi wahnan ala wahnin. Sampai melahirkan juga begitu. Wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amain. Belum lagi nanti seorang ibu ada PR lagi menyapih anaknya saat berusia 2 tahun. Padahal si anak masih kepengen nyusu. Ya, ini disapi ketika usia 2 tahun. Belum lagi air susu masih banyak. Bagaimana rasa beratnya seorang ibu. Nah, pesan Allah kepada si insan ini tanpa perlu menjelaskan makna sambungan kata husnan atau ihsan, ada pesan lagi yang penting lagi nih. Ketika Allah sudah gambarkan bagaimana sang ibu, makanya kenapa kok dalam Al-Quran ya
Nggak ada keterangan ibu, ibu, dan ibu. Nggak perlu. Karena kata walidain ini sudah menggambarkan pertama seorang ibu. Lihat dalam Al-Quran, buka semua ayat Al-Quran. Setiap ada pesan tentang ayah dan ibu yang terkait urusan selain finansial, Allah gunakan kata al-walid atau walidain. Tapi terkait dengan urusan finansial, material, Allah gunakan abawain. Al-Quran berarti. Sampai pemilihan kata saja begitu ijaz. Urusan berbakti, urusan ibadah, urusan hikmah, pelayanan kepada orang tua, Allah gunakan kata walidain, yang melahirkan. Tentunya yang melahirkan siapa? Adalah seorang ibu. Maka urusan ini ibu lebih utama. Ibu didahulukan oleh Allah. Urusan finansial dan harta, Allah gunakan abawain. Sama artinya kedua orang tua, cuma kata abawain dominasinya adalah ayah dan bukan ibu. Apa itu? Anishkurli, pesan penting Allah kepada insan. Anishkurli, wajib kalian bersikap syukur kepadaku, wali walidaik, dan juga kepada kedua orang tuamu, khususnya ibu, utamanya yang melahirkanmu, karena dia begitu berat mengandung, begitu berat menyapi, maka syukurlah kepada Allah yang pertama, kemudian syukurilah anugerah memiliki ayah dan ibu, kedua orang tua, khususnya sang ibu. Tuh. Makanya kalau orang pasti punya ibu, beruntunglah. Kalau bahasa orang dulu masih punya keramat hidup. Ya, ibu 1000 utamanya dari seorang wali. Oh, mau cinta sama wali, cinta sama orang soleh, ibu lah 1000 wali. Tuh. Kadang ada kita nih, Masya Allah suka berziarah wali solihin, ibunya nggak diziarahin. Ibunya nggak diziarahin. Mereka pikir keberkahan itu ada pada orang-orang soleh, wali-wali. Sedangkan ibunya ditelantarin. Tuh. Ziarah seorang ibu lebih utama dari ziarah 1000 wali. Ya, ini. Anishkurli wali walidaik. Anishkurli wali walidaik. Apa itu syukur? Syukur permulaannya mengucap alhamdulillah. Namun sejatinya syukur adalah menggunakan segala anugerah sang pemilik kesyukuran untuk pengabdian kepadanya. Itu makna syukur. Menggunakan segala anugerah milik yang disyukuri untuk dikembalikan kepada yang ia syukuri. Bersyukur kepada Allah menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk Allah. Makanya terjemah syukur itu bahasa kita apa? Terima kasih. Apa itu terima kasih? Mau menerima juga mau mengasih kembali. Tuh. Jadi orang syukur itu nggak cuma terima doang, tapi juga mau apa? Ngasih. Itu namanya terima kasih. Ini enggak orang terima kasih, terima doang, nggak mau ngasih. Nah, itu namanya bukan orang bersyukur. Tuh. Syukurilah aku, bersyukurlah untukku dan untuk kedua orang tuamu, khususnya ibu. Ilayyal masir, kepadaku kalian semua hanya kembali. Tuh, semua akan kembali kepada Allah. Berikutnya, pesan Allah yang disampaikan oleh Luqman. Nanti ada pesan Luqman lagi nih. Dan perhatikan nih, ini beda nih dengan ayat sebelumnya dan ayat-ayat berikutnya. Wa in jahadaka ala
an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Bila pada kenyataannya ayah dan bunda kita berusaha sekuat tenaga, bermujahadah, memaksa untuk apa? Ala an tusyrika bi, agar dirimu menyekutukan aku dengan apa? Ma laisa laka bihi ilmun, dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu. Ya, ada orang tua berusaha sekuat tenaga, ngojok anak agar anaknya melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Nah, untuk hal ini, karena punya perintah pertama mensyukuri Allah, baru mensyukuri orang tua, maka untuk hal yang spesial ini, kewenangan ini hanya milik Allah. Maaf, kata Allah nih, jangan kau dahulukan orang tua, tapi dahulukanlah Allah. Untuk hal apa? Untuk hal terkait dengan kecintaan, ketauhidan, keimanan kepada Allah. Maka Allah katakan, fala tuti'huma, kamu tidak boleh taat kepada ayah bunda, kedua orang tua yang berusaha mengajak dirimu untuk menyekutukan Allah. Maaf, ini udah garis pemisah nih. Ayah bunda, maaf, untuk urusan ini Ananda nggak bisa ngikutin kemauan kalian berdua. Maaf, karena ini urusan hati, urusan syukur kepada sang pemilik jiwa dan raga. Untuk urusan ini maaf banget, ya, Ananda nggak bisa menuruti keinginan kalian berdua. Aku, ayah bunda orang tuamu, iya, sekalipun engkau yang melahirkanku, maaf, ini benang merah pemisah antara kita berdua. Lalu kalau sudah begitu, gimana menjauh hubungan dengan orang tua? Orang tua yang mengajak kita berbuat syirik kepada Allah, kita punya kewajiban tidak boleh taat kepadanya. Lalu bagaimana menggauli mereka? Bagaimana bersikap dengan mereka? Allah tetap berikan pesan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan bersahabatlah kalian dengan ayah dan bunda, perlakukan persahabatannya dengan hal-hal yang baik, dengan cara yang baik. Tetap urusan itu tetap pergauli, interaksi dengan cara yang ma'ruf. Tidak boleh menyakiti dengan mulut kita, tidak boleh mengganggu mereka dengan sikap kita. Jaga perasaan mereka. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bahkan ada sebuah pertanyaan, lalu bagaimana bila seorang anak punya orang tua yang masih dalam keadaan kafir atau syirik, tidak mau beriman kepada Allah? Bolehkah kita mendoakannya? Jawabannya boleh. Doa maghfirah, doa hidayah, doa rahmah untuk kedua orang tua yang tidak beriman kepada Allah, itu boleh. Bahkan itu bahagian dari wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Lain halnya, bila ayah bunda sudah memilih kekufuran, memilih kesyirikan dan mati, mati tidak dalam beriman kepada Allah, maka sampai sini selesai. Karena Allah pesankan wasahibhuma fid dunya. Kalau sudah masuk pintu akhirat melalui kematian dan mereka mati tidak dalam beriman kepada Allah, maka Allah tidak halalkan seorang anak memohonkan ampun untuk orang tua yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Tuh, Nabi saja dilarang kok. Rasul dilarang, Ibrahim dilarang.
Kenapa? Kematian pintu gerbang pertama menuju akhirat. Kewajiban musahabah bil ma'ruf itu di kehidupan dunia. Allahu Akbar. Kemudian pesan Allah bagaimana? Yang dibacakan oleh Luqman, wattabi' sabila man anaba ilai. Dan wattabi' ikuti oleh kalian. Wattabi' ikuti oleh kalian. Apa yang diikutin? Sabila man anaba ilai. Sabila man anaba ilai. Jalan orang-orang yang berinabah. Arti inabah itu diambil dari kata-kata naba yanubu naubah. Silih berganti, apa namanya? Sip-sipan. Orang namanya kerja itu apa? Sip-sipan ya. Jadi anaba, man anaba ilai, orang yang mau kembali dengan mengganti hal yang buruk, ya, melalui mengganti hal yang buruk dengan yang baik. Itu bedanya inabah dengan taubah. Taubat kembali kepada Allah dengan tidak mengulangi keburukan. Kalau inabah kembali kepada Allah dan mengganti, mempergilirkan hal yang buruk, ganti dengan yang baik. Itulah makna apa? Inabah. Tuh. Orang-orang yang berinabah, kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti jalan mereka. Summa ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepadaku kalian kembali. Fa unabbi'ukum, maka aku akan beritakan pada kalian bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kalian sedang dan sudah pernah lakukan. Ya, dua ayat ini adalah redaksi firman Allah. Redaksi kalamnya Allah. Berikutnya kembali kita akan dengarkan pesannya Luqman. Kalau tadi pesan Allah yang dibacakan oleh Luqman, dan sekarang ini pesan Luqman terhadap anaknya atau kepada anaknya. Setelah beliau bacakan pesan-pesan Tuhan untuk seluruh manusia. Ya bunayya, wahai anakku, innaha sungguh intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah. Perhatikan ini seorang Luqman menanamkan sebuah kaidah dalam kehidupan. Ya, setelah pesan jangan melakukan kesyirikan, lalu membacakan ayat Tuhan tentang wasiat terhadap insan, ya, kepada insan terhadap kedua orang tua. Kemudian sikap yang mesti dilakukan terhadap kedua orang tua dan Allah untuk mensyukuri nikmat Allah dan orang tua. Lalu bagaimana interaksi seorang anak kepada orang tua yang orang tuanya mengajak, berusaha, bermujahadah agar anaknya berbuat syirik kepada Allah, dan pesan untuk mengikuti jalannya orang-orang yang berinabah kepada Allah. Lalu Luqman berpesan pada anaknya tentang pentingnya memahami kaidah balasan dari setiap perbuatan. Apa kata Luqman? Ananda, sungguh jika ada satu perbuatan yang perbuatannya ini timbangannya begitu ringan, mithqala habbatin min khardal, timbangan beratnya ini seberat biji sawi. Biji sawi kan kecil banget, ringan banget. Amal perbuatan yang sebesar biji sawi kecil banget, baik itu perbuatan yang baik ataupun yang tidak baik, jahat, ukuran perbuatannya sebesar biji sawi. Kemudian biji sawi itu dilempar ke tengah gurun pasir,
Kira-kira gampang nyarinya nggak? Gampang nyarinya. Kalau di apa tuh kalau kita nyebrang ke Lampung tuh suka anak kecil berenang ya. Kita lempar apa? Koin kan? Lempar koin nih. Ya, lempar jauh, dia nyelam, dapat tuh koinnya. Ya, koin tuh dicemplung ke laut masih gampang nyarinya. Lah kalau biji sawi dilempar ke tengah gurun pasir, kira-kira gampang nyarinya? Susah itu. Bisa ketuker sama butiran-butiran pasir. Atau dilempar ke atas langit. Atau ditebar, dilempar. Di mana? Di tengah-tengah bumi kita. Itu susah nyarinya. Tapi ya'ti biha Allah. Allah mampu mendatangkan itu dan membalas perbuatan itu. Jadi jangan pernah ngeremehin hal-hal yang sekecil apapun. Baik hal yang ma'ruf ataupun yang tidak ma'ruf. Tuh, makanya Rasulullah pernah berpesan kepada istrinya, wahai Aisyah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau pernah meremehkan hal-hal yang ma'ruf sekecil apapun. Walaupun hanya sekedar apa? Sekedar tersenyum di depan orang. Atau sekedar ngedipin mata depan orang. Atau sekedar ndem depan orang. Punya niat, hati-hati. Niatnya mesti yang baik. Tuh, ya. Baik. Innallaha latifun khabir. Kenapa? Karena Allah itu maha mengetahui hal yang lembut-lembut. Hal yang halus-halus, Allah maha tahu. Ya, maha mengawasi sehalus apapun. Walaupun itu barang yang halus ataupun makhluk halus. Allah mampu mendatangkannya dan memberikan balasan kepada perbuatan itu. Kenapa sih? Karena itu semua Allah yang menciptakan. Ya bunayya, wahai ananda, aqimis salat. Tegakkanlah bangunan sholat. Minimal jaga praktek gerakan sholat. Puncaknya lakukan nilai-nilai ajaran sholat. Namanya iqamah. Namanya membina, membangun, mendirikan itu kan banyak unsur-unsurnya. Ada pasir, batu, semen, paku, kayu, itu namanya bangunan tuh. Dan yang lain-lain. Itu namanya iqamah. Ya, maka minimal iqamah, jaga ya amalan praktek sholat, jangan sampai tertinggal. Utamanya, puncaknya melakukan nilai-nilai sholat. Apa itu nilai sholat paling utama? Pertama, lidzikri, aqimus sholata lidzikri. Ya, selalu mengingat Allah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, tanha anil fahsya'i wal munkar. Pastikan sholatnya itu mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ada orang sholatnya rajin, tapi rajin juga korupsinya. Ada orang rajin sholat berjamaah, tapi korupsinya juga enggak sendirian, melainkan berjamaah. Ada orang kita lihat rajin sholat, tapi enggak berhenti bohongin orang. Nah itu namanya orang yang belum menegakkan sholat, alias belum iqamatus sholat. Sholatnya hanya sekedar rutinitas, gerak-gerakan dan ucapan yang biasa dilakukan. Sedangkan dalam Al-Quran, pesan-pesan Allah selalu terkait dengan menegakkan nilai-nilai salat. Ini contohnya. Aqimis shalah. Wa'mur bil ma'ruf. Suruh, ajak manusia untuk berbuat ma'ruf. Wanha 'anil munkar. Nah, ini repot nih, berat ini. Kalau ngajak orang berbuat baik lebih ringan.
Kalau mencegah orang berbuat mungkar, itu pekerjaan perlu kesabaran tambahan. Ekstra sabar, ekstra taat. Wanha anil mungkar. Berikutnya ada lagi nih. Orang sudah menjaga sholat, alhamdulillah. Amar ma'ruf, iya. Nahi mungkar, selalu. Kuat dan rajin. Ada lagi pesan Allah nih. Wasbir ala ma asabak. Mesti bersabar ketika tertimpa musibah, khususnya musibah yang pahit-pahit. Kenapa? Inna dzalika, itu semua ya, min azmil umur, termasuk dari bahagian yang sangat penting, urusan yang sangat penting yang memerlukan azam, keinginan yang kuat. Tuh, orang nggak bisa iqamatus shalah tanpa azam. Orang nggak bisa amar ma'ruf tanpa azam. Orang nggak bisa nahi mungkar tanpa azam. Orang bahkan nggak bisa sabar kalau nggak punya azam. Dan berikutnya pesan Luqman, wala tusair khaddaka linnas. Jangan suka melengos. Jangan suka malingkan wajah. Apalagi di hadapan suami atau istri, bukan main dah. Melengos. Melengos doang tuh punya nilai itu. Melengos doang punya nilai. Bahkan senyum aja nih yang nggak pakai bayar, ya, sekedar ngangkat bibir doang sama gigi, buka, subhanallah. Sedekah, begitupun memalingkan wajah, itu hal yang buruk yang sampai penting sekali Allah sampaikan dalam Al-Quran, wala tusair khaddaka linnas. Berikutnya ada hal lagi yang mesti diperhatikan. Larangan Tuhan melalui lisannya Luqman, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan ya di bumi Allah ini marahan, sambil marah-marah. Itu bahasa Arab tuh. Marah-marah. Itu bahasa Arab tuh. Sekali. Jangan marah-marah. Tuh, ini marahan nih. Marahan, kan bahasa kita, masih kecil udah marahan aja sama temen. Ini bahasa Arab, bahasa Quran. Apa tuh marahan? Marahan itu asalnya itu kipas. Kipas kan dulu kalau orang kipas kan begitu ya, ya kan? Nah tuh, kayak gini tuh. Ini gerakan ini nih, begini-gini nih, ya, seperti yang bisa kita kipas tangan tuh, itu namanya marah. Makanya kipas angin dalam bahasa Arab mirwahah. Makanya jangan berjalan di permukaan bumi seperti kipas, ya, yang penuh dengan keangkuhan, kesombongan. Jalan harus tenang. Ada orang jalan tuh marah-marah, nggak bisa diam jalannya. Tangannya oplak-aplek, kakinya oplak-aplek, gitu. Ya, kayak ondel-ondel gitu. Itu dalam bahasa Arab namanya al-masyu marahan. Wala tamshi fil ardi marahan. Kenapa nggak boleh kita jalan sambil marah-marah, sambil bersikap sombong dan angkuh? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah nggak suka sama siapa? Sama setiap mukhtal, setiap orang yang angkuh dalam berjalan. Fakhur, sombong dalam berpenampilan. Tuh. Cara jalan ada yang Allah suka, ada yang Allah nggak suka. Cara berpenampilan ada Allah yang suka, ada Allah yang tidak suka. Orang yang jalan menggambarkan kesombongan dengan cara berjalannya, ya, cara berkendaraannya, itu disebut dengan mukhtar, pakai lam. Kalau mukhtar bagus, terbaik. Mukhtar pakai lam. Fakhur itu sombong, angkuh dalam berpenampilan. Itu walaupun pakaian Islami, tapi kalau tujuannya kesombongan. Lalu bagaimana kalau pakai pakaian mahal? Kalau pakai pakaian yang mahal, yang mewah, asalkan niatnya tidak menampilkan kesombongan, keangkuhan, tidak mengapa. Saya kemarin Pak lewat tuh di Jalan Prapanca, si Sesa, ya.
Ibu tahu kan? Si Sesa. Ngelihat info harganya aja mikir-mikir kita. Lah kerudung doang buat bini 10 juta. Coba tuh. Ya namanya kita levelnya masih kaum menang mending, ya kan ya. Mending beli yang lain kan gitu ya. Baju gamis 50 juta, lah motor 2 itu. Ya. Lalu bagaimana kalau orang pakai tuh kerudungnya harga 10 juta, 15 juta, baju harga 50 juta untuk kesehariannya? Boleh. Yang penting tidak ada tujuan mukhtal dan fakhur. Baik, lalu bagaimana cara berjalan yang Allah suka? Wa qasid fi masyika. Perhatikan nih, sampai urusan jalan aja Allah atur. Ya, waqsid fi masyika. Berjalanlah dengan penuh kesederhanaan. Ya, punya tujuan dalam berjalan. Waghdud min sautika, perlahankan, lunakkan suaramu. Nggak perlu teriak-teriak. Inna angkaral aswat la sautul hamir. Sungguh seburuk-buruk suara adalah suaranya seekor keledai. Tuh, ini pesan-pesan penting dari Sayyidina Luqman Al-Hakim yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan dan semoga Allah berikan taufik kita mampu mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.